Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sesudah saling bermaafan dengan penuh keikhlasan, ya Tuhan mohon meridhoi setelah ini Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara buka bersama keluarga Muslim pada malam ini. Acara malam ini seperti biasa kita akan setelah berbuka dan saat maghrib kita akan makan malam. Kepada ibu-ibu silakan mulai makan malam terlebih dahulu. Malam ini adalah malam yang cukup istimewa karena kita kedatangan 4 master baru, 4 master baru. Yang pertama itu adalah Ustadz Pras yang akan memimpin, yang akan memberikan kultum pada malam ini. Yang kedua itu adalah Ustadz Rahmat akan memimpin sholat isya dan tarawih malam ini. Kemudian kepada Ustadz Wahyu juga yang sudah menyediakan pempek yang kita sudah makan pada malam ini, dan juga kepada Mbak Desi yang sudah menyelesaikan masternya. Selamat kepada teman-teman kita yang sudah menyelesaikan masternya ini, semoga ilmunya bermanfaat buat negara dan buat agama. Amin. Tidak berpanjang kata, silakan pada ibu-ibu untuk memulai karena bapak-bapak biasanya lebih ganas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teknik mengambil foto yang paling efisien menggunakan ciduk paling besar yang nggak pernah ada di Delft. Salah. Sambal nggak ada kayaknya deh. Iya, kemarin kan ada. Ketika ada perintah salat dalam sebuah ayat di Al-Quran, bisa dipastikan berikutnya itu adalah perintah zakat. Aqimi shalah wa yu'tuna zakat, atau dengan kata yang lain, itu memaknakan bahwa derajat pentingnya salat dan derajat pentingnya zakat itu setara. Kalau salat itu dimensinya vertikal, kita berhubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita membahas tentang zakat, dimensinya adalah horizontal. Tidak hanya vertikal tapi juga horizontal. Karena dengan zakat itu kita membantu menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Betapa tidak itu, karena pada bulan Ramadan ini kita diberikan banyak fasilitas oleh Allah itu. Kalau kita, kata Allah, kalau kita melaksanakan ibadah sunnah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setingkat dengan ketika kita melaksanakan ibadah wajib. Jadi kalau misalnya Ramadan itu diibaratkan universitas, lalu mungkin kita harus bertanya, alumni, kalau kita sudah lewat Ramadan, kita akan menjadi alumni Universitas Ramadan. Dan terus kemudian tipikal seperti apa yang diinginkan oleh Allah dari seorang alumni Universitas Ramadan? Dalam Ramadan itu kita diwajibkan saum. Ada baiknya kita tafakuri alumni saumnya para binatang, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita tahu ada beberapa binatang yang melakukan saum, gitu kan, dalam hidupnya itu. Ular misalnya. Ketika ular itu, ketika dia memutuskan saum, itu dia nggak makan, nggak minum segala macam, puasa itu total selama beberapa waktu lamanya, badan dia kan jadi kurus kan. Terus kemudian setelah dia selesai saum, dia keluar dari kulit yang lama dan dia keluar menjadi ular yang baru gitu. Dengan kulit yang baru, dengan penampilan yang baru juga gitu. Jadi baru semuanya, hampir semua perangkat tubuhnya dari kulitnya maksudnya baru. Jadi nggak ada lagi yang lama-lamanya gitu. Itu ular gitu. Terus kemudian kalau kita lihat lagi misalnya ayam, ketika ayam misalnya akan mengerami telur-telurnya itu, konon katanya ayam itu juga berpuasa gitu. Selama beberapa minggu itu ayam itu diam aja di situ di tempat itu, nggak kemana-mana gitu, nggak makan, nggak minum segala macam, dan kemudian apa yang kita lihat setelah 3 mingguan gitu, keluarlah dari telur-telur itu anak-anak ayam yang lucu-lucu gitu kan, yang kecil-kecil menggemaskan kayak gitu kan, seperti itu. Yang kalau di kita suka dicat lagi kan bulu ayam itu kayak gitu. Nah terus kemudian kita lihat lagi misalnya ulat. Ketika ulat itu kan yang ya geli lah ya kalau lihat ulat kayak gitu. Tapi ketika ulat itu memutuskan untuk saum gitu, dia masuk menjadi kepompong gitu. Ketika dia jadi kepompong, dia nggak kemana-mana gitu, diam aja di situ, dan kemudian dia nggak makan, nggak minum. Terus kemudian setelah berapa waktu lamanya yang keluar adalah jadi kupu-kupu gitu. Kupu-kupu itu adalah binatang yang luar biasa cantik gitu kan. Jadi dengan warna-warni segala macam. Jadi kalau kita tafakuri saumnya para binatang, setelah mereka melakukan saum, yang terjadi adalah mereka menjadi seekor binatang yang luar biasa berbeda dari sebelumnya gitu. Dengan penampilannya yang lebih cantik, dengan penampilannya yang lebih bagus gitu. Itulah yang dilakukan oleh para binatang. Nah, kita sebagai muslim gitu kan,
diminta oleh Allah untuk melaksanakan saum selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Tentunya diharapkan setelah 1 bulan Ramadan ini kita juga harusnya menjadi manusia yang lebih baik gitu, manusia yang lebih sempurna gitu. Semestinya gitu, kalau misalnya kita lulus sebagai alumni terbaik gitu, sebagai seorang alumni yang sukses gitu dari Universitas Ramadan, kita sebisa mungkin harus memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yaitu yang tadi yang saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu beriman kepada yang gaib, terus kemudian infak, terus kemudian sholat, terus kemudian mengimani hari akhir, terus kemudian juga yang tadi itu menahan amarah dan lain sebagainya yang tadi disebutkan. Itulah yang seharusnya kita renungkan itu, apakah dan seharusnya kita usahakan supaya sebisa mungkin kita bisa menjadi alumni terbaik dari Universitas Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika lewat tengah hari di padang Arafah, ketika itu nama hari 9 Zulhijjah, ketika berjuta-juta jamaah berkemah, datang lewat lautan, datang melayang-layang masuk ke Arafah. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan